Shalom. Shalom. Ya, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kita kembali akan memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah doa misi kita khusus laksanakan pada malam hari ini. Sebagaimana biasa kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, baik yang di rumah maupun dimanapun berada saat ini, marilah kita bersama-sama meluangkan waktu kita, mempersiapkan diri kita baik-baik untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Marilah kita berdiam sejenak untuk bersaat teduh, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, mengangkat hati, pikiran kita kepada Tuhan hari ini untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran sama-sama malam hari ini. Kita katakan kepada Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang terbaik bagi kami. Engkau sungguh mengasihi kami. Kasih-Mu telah nyata bagi kami. Dalam segala situasi, keadaan apapun, kami menyadari bahwa Tuhan selalu hadir menolong kami. Itu sebabnya kami boleh ada sampai hari ini. Kami tahu kami manusia yang lemah, terbatas adanya. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kami. Itulah yang membuat kami bisa nikmati kebaikan, hidup, dan kemurahan Tuhan hari ini. Hari ini Tuhan kami mau berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Kami mau menyatukan iman kami untuk berdoa bagi saudara-saudara kami di negara yang jauh dari tempat ini. Saudara-saudara kami yang masih terabaikan, kami mau berdoa buat mereka. Oleh
karena itu ya Tuhan, tolonglah kami dalam ibadah ini, supaya kami boleh melaksanakan ibadah doa misi ini berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara kami yang dari rumah, Tuhan juga memberkati kami semua. Kami semua dapat menikmati kemurahan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan hamba mohon, kuasa dan kemurahan Tuhan, Roh Tuhan hadir dalam ibadah ini. Sungguh kami diberkati, kami menikmati kehadiran Tuhan. Hamba mentahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Ya. Kita terus memuji Tuhan. Kita membuka Kemenangan Iman nomor 182. Kita memuji Tuhan. Cuma ada satu. Demikianlah pujian dari Kemenangan Iman nomor 182, jiwa yang gelisah. Jiwa yang gelisah, yang lemah lesu, tengah ribut susah, ombak menderu. Siapakah yang sempat hibur kau teman? Siapa yang mau rapat tanggung sebeban? Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus obat yang benar kekal. Tiap-tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesak. Tengah kebimbangan iman bergempar, kurang kemenangan, damai hilanglah. Siapakah yang datang bisik padamu? Anak jangan takut, ku bersertamu. Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus obat yang benar kekal. Tiap-tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesak. Waktu kau sembahyang bersepi-sepi, takut pun membayang, suramlah seri. Siapa sentiasa tumpang tangannya dan ampuni dosa tak berhentinya. Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus obat yang benar kekal. Tiap-tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesak. Waktu kau hadapi maut yang terkejam, waktu mata tubuh hendak tak pejam. Siapa tunggu-tunggu, panggil di sebelah, nanti dengan rindu sambut di kabar. Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus obat yang benar kekal. Tiap-tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesak. Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus obat yang benar kekal. Tiap-tiap waktu mau menolonglah, sapu air
ada satu sobat yang sangat setia, hadir dalam setiap saat, hadir dalam setiap situasi dan kondisi kita, yaitu Yesus Kristus, sahabat kita yang setia. Ya, sebelum kita berdoa bersama-sama, kita akan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan sebagai landasan doa kita bersama-sama. Namun sebelumnya kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan lewat syair lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus, merupakan isi hati kita yang terdalam, pengakuan dari lubuk hati kita yang sungguh-sungguh bahwa kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Kita ungkapkan pujian ini, Aku Mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dari awal kita mengucapkan sekali lagi, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, syair lagu ini merupakan isi hati kami yang terdalam, bahwa kami mengasihi Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu jamahan tangan Tuhan menjamah dan menuntun kami semua. Bukalah hati dan pikiran kami agar boleh mengerti firman-Mu Bapa, karena kami sangat terbatas adanya, lemah, hina. Hanya pertolongan Roh Kuduslah yang dapat membuat kami boleh mengerti, menyelami firman ini, mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon urapan dan kuasa Tuhan memberkati semua umat-Mu, baik yang ada di rumah atau di mana saja. Kami semua yang ada di sini, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Baik, kita membuka firman Tuhan. Kita membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Berbunyi demikian. Sebab Aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak
cucumu di tengah-tengah suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama-sama dan menjadi renungan kita malam hari ini sebelum kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan ini saya bawa kita renungkan. Dengan tema renungan ini adalah setia di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara tentang setia di dalam Tuhan, itu artinya apapun keadaan kita, sulit, susah, senang, dalam keadaan sukses, dalam keadaan gagal, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam suasana yang senang, dalam suasana yang mencekam, kita tetap setia. Setia itu adalah tidak menyimpang dari ketetapan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan mengharapkan dari Tuhan. Itu setia. Apapun yang coba memalingkan perhatian kita, arah hidup kita, itu tidak bisa. Karena kita setia kepada Tuhan. Itu namanya setia. Nah, artinya Tuhan menuntut kita sebagai orang percaya tetap setia. Setia sampai akhir. Setia sampai mati. Dalam situasi apapun. Seperti Kristus setia sampai mati di atas kayu salib. Itu kesetiaan, contoh kesetiaan yang harus kita ikuti. Karena kesetiaan itu tidak sia-sia. Semuanya menghasilkan. Sebagaimana kesetiaan Kristus menghasilkan buah adalah keselamatan bagi kita. Mengapa Tuhan minta kita setia? Karena pada akhirnya Allah berjanji, aku akan memberi upah dengan tepat. Makanya setia dalam hal kecil, dalam hal besar, dalam segala perkara Tuhan minta kita setia. Karena kesetiaan itu ada upahnya tersendiri. Makanya upahmu dengan tepat. Kalau dengan tepat tidak ada salah. Makanya kalau kita setia berdoa, setia mengiringi Tuhan, setia beribadah, setia dalam segala hal, ingat, kita tidak rugi. Karena itu semua diperhitungkan Tuhan bagi kita sebagai upah bagi kita. Pada waktunya nanti kita akan memberi. Kita akan mendapatkan upah dari si pemberi upah yang luar biasa itu. Jadi, oleh karena itu, marilah kita setia dalam Tuhan hari ini. Mendoakan orang, suku-suku yang terabaikan. Hanya kesetiaan yang membuat kita bisa melakukan hal itu. Kalau kita tidak setia kepada perintah Tuhan, setia kepada janji Tuhan, kita tidak akan. Karena rasa rugi, karena mendoakan orang yang tidak kita kenal, mendoakan orang yang tidak mungkin membalas, itu manusia sulit melakukan hal itu. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan setia, karena kita ini adalah bait Allah. Bait Allah yang ada pelataran bangsa-bangsa di dalam diri kita ini. Makanya waktu Yesus mengunjungi bait Allah di Yerusalem, dia membuat cambuk, dia marah, membongkar segala sesuatu di bait Allah. Karena bait Allah itu tidak sesuai fungsinya. Fungsi bait Allah sesungguhnya ruang Maha Kudus, tempat imam berjumpa dengan Tuhan, ruang kudus tempat bangsa Israel berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan berkat. Pelataran itu tempat bangsa lain berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan berkat. Tetapi bangsa Israel menggunakan pelataran itu untuk berjualan, mendapatkan keuntungan, sekaligus menghambat dan melarang orang bangsa lain untuk datang berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan berkat.
Itu sebabnya Tuhan Yesus marah. Bait suci yang itu sudah dirobohkan, sudah tidak berfungsi lagi, dan diganti dengan tubuh kita. Tubuh kita ini adalah bait suci. Ada ruang kudusnya, ada ruang maha kudusnya, ada pelataran bangsa-bangsa. Jadi oleh karena itu, sampai hari ini kalau kita renungkan hidup kita sebagai orang percaya, kira-kira adakah pelataran bangsa-bangsa dalam hati kita, dalam hidup kita ini? Karena pelataran bangsa-bangsa itu doa, mendoakan bangsa yang tidak kita kenal. Di Indonesia ini banyak suku yang terabaikan. Di negara-negara belahan dunia, di tempat lain juga masih banyak negara yang terabaikan. Sebagai orang percaya, isi doa kita, apakah kita hanya Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan buat kami sukses, pelihara hanya kami kuku kita. Tetapi tidak ada memberkati orang lain, memberkati bangsa ini, memberkati suku ini, tidak ada. Sama saja kita dengan bait suci yang di Yerusalem yang Yesus marah dan buat mencambuk orang Israel yang berjualan. Oleh karena itu, marilah kita dengan setia melakukan perintah Tuhan. Kalau kita setia melakukannya, maka janji Tuhan ini dia akan memberikan upah yang tepat kepada kita. Yang kedua, mengapa kita harus setia? Apa janji Tuhan kata? Yang kedua, ia akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Siapapun yang setia kepada Tuhan, Tuhan mengikat perjanjian yang abadi dengan. Sebagaimana Abraham itu setia dan taat, dia mengikat perjanjian abadi dengan dia, makanya keturunannya diberkati Tuhan. Demikian juga kita, perjanjian yang abadi. Ayat yang ke-9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Wow, ini luar biasa. Kesetiaan kita tidak hanya berdampak pada kita saja, termasuk anak kita, cucu kita. Itu sebabnya kesetiaan itu tidak rugi. Marilah kita setia mengikuti Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Artinya penuntasan amanat agung ini harus kita kerjakan. Memang kita menyadari diri kita terbatas dan tidak mungkin pergi, tetapi kita bisa menemukan peran kita masing-masing. Kita menemukan peran kita sebagai orang percaya. Peran kita bisa berperan sebagai pengutus. Kita bisa berperan sebagai pendoa. Kita juga bisa berperan sebagai orang yang diutus, yang pergi. Kalau kita tidak bisa pergi, tetapi mari kita ambil peran kita sebagai pengutus, memberi dana, dukungan doa. Itulah peran kita sebagai orang percaya. Mari kita terlibat dalam penuntasan amanat. Segala keadaan Tuhan bisa ubah itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Virus corona ini adalah Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya di setiap rumah tangga hari ini Tuhan mengembalikan peran imam dalam rumah tangga itu. Sebagai kepala rumah tangga bisa memimpin. Karena zaman dahulu Tuhan memakai para kepala rumah tangga. Nuh, pada zaman situasi sangat kacau, Nuh Tuhan pilih karena ia mampu memimpin keluarganya untuk membuat mesbah rumah tangga. Demikian juga Ayub, setiap hari pagi-pagi dia mempersembahkan korban, takut anaknya kalau mereka berbuat dosa. Dan banyak yang lain lagi. Cornelius, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan kita. Ini peran seorang kepala rumah tangga. Hari ini mari kita sebagai kepala rumah tangga melakukan tanggung jawab kita, membawa keluarga menghadap Tuhan. Jadi demikianlah renungan singkat untuk kita renungkan bersama-sama malam hari ini, untuk kita menikmati berkat Tuhan. Marilah kita sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, baik di rumah tangga kita masing-masing, atau siapa saja kita saat menonton siaran ini, mari kita ambil peran untuk berdoa bersama-sama.
kita akan berdoa untuk suku-suku terabaikan, negara-negara yang terabaikan. Kita akan berdoa, Jemaat Takum, kita akan berdoa untuk negara Republik Afrika Tengah. Populasinya 4,5 juta populasinya. Kita doakan orang percaya di sana, agama terbesar di sana, orang Kristen, supaya mereka tetap bisa mempertahankan iman percaya mereka dan hidup mereka dalam kondisi yang baik. Kemudian di Indonesia ada suku yang terabaikan di Indonesia. Hari ini secara khusus untuk Jemaat Takum dan kami sekeluarga. Rumpun kita masih di rumpun Batak. Suku Alas dan suku Kluet. Kita doakan dua subsuku ini, suku Alas dan suku Kluet, supaya mereka diberkati Tuhan dan mereka bisa mengenal Tuhan yang benar dan hidup mereka diberkati Tuhan. Ini kita doakan negara Republik Afrika Tengah, kemudian suku di Indonesia ini suku Alas dan suku Kluet. Kita akan berdoa dan kita berdoa untuk program pelayanan Gereja Khemah Injil Indonesia secara khusus dari pusat, program Sumasif, dan di Kalimantan Timur, wilayah Kalimantan Timur 300 pos dan 100 jemaat mandiri, dan daerah Makam Kutai Barat pembukaan 30 pos, dan kita doakan kepengurusan yang ada. Jemaat kita masing-masing kita doakan, anggota keluarga, anggota jemaat kita doakan supaya Tuhan memberkati. Secara khusus kita berdoa untuk negara Vietnam karena saudari kita Mikal Eda ada di sana, Tuhan memberkati pelayanannya. Kita berdoa juga untuk Yani, negara Thailand juga kita doakan supaya Tuhan memberkati mereka dalam iman mereka. Dan kita doakan pelayanan yang kita dukung di Jemaat Takum, Pospai Meraya, Tuhan memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Secara khusus kondisi negara dan situasi dunia saat ini sedang digoncang oleh virus corona, tetapi bagi orang percaya itu sesuatu hal yang baik untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Karena kita akan melihat Tuhan bekerja pada saat kita mengalami situasi yang sulit. Daniel dan teman-teman melihat kuasa Tuhan bekerja saat Daniel berada di gua singa. Mujizat Tuhan terjadi. Dan Sadrak, Mesak dan Abednego melihat kuasa Tuhan pada saat mereka di dapur api. Saat mereka tetap percaya kepada Tuhan. Nah, dalam situasi sulit yang diperhadapkan kepada kita baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, kita lihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit di dalam Yesus Kristus akan menyatakan dirinya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Nanti saya mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, malam hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh menikmati kemurahan dan kasih setia Tuhan yang kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui kami manusia yang berdosa, kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Ampunilah kami agar kami layak, kudus dan berkenan. Kami berdoa secara khusus untuk negara Republik Indonesia. Pak Presiden Jokowi, Tuhan pelihara dan urapi dia dengan kuasa, agar dia dapat memimpin negara ini dengan baik, menghadapi situasi saat ini. Tuhan memberikan hikmat supaya jajarannya boleh mengarahkan negara ini, membawa negara ini boleh melewatinya dengan baik. Hanya kekuatan dari Tuhan yang memungkinkan kami melewati. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati juga setiap orang percaya, secara khusus Gereja Khemah Injil Indonesia, dari pusat Pak Daniel Rosa sebagai ketua umum, urapi dan pakai hambamu supaya dia dapat memimpin Gereja Khemah Injil Indonesia
Indonesia ini tetap benar, setia dan taat kepada Tuhan. Wilayah Kalimantan Timur, Pak Pendeta Damus Imau, pinanya Tuhan memberkati, lengkapi dia dengan kuasa, agar dia dapat memimpin wilayah Kalimantan Timur ini. Demikian juga daerah Makam Kutai Barat, Pak Pendeta Darius tidak sudi, Tuhan memberkati, urapi dia dengan kuasa. Jamaah Tuhan, jemaat lokal masing-masing di seluruh Indonesia ini Tuhan, agar kami semakin kuat di dalam Tuhan. Walaupun kami tidak bisa beribadah bersama-sama seperti biasa, tetapi iman kami tetap bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah. Hamba berdoa untuk negara-negara yang juga terabad. Secara khusus kami berdoa untuk Republik Afrika Tengah. Tuhan memberkati pemimpin negara ini, supaya negara ini diberkati Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk suku Alas dan suku Kluwe. Tuhan memberkati suku ini supaya mereka boleh mengenal Tuhan yang benar, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan mereka dapat menikmati anugerah Tuhan, dan mereka boleh percaya. Terima kasih ya Tuhan, para misionaris Tuhan, lengkapi mereka dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami Mikal Eda yang ada di Fitnah. Engkau urapi hamba-Mu ini, pakai dia dengan kuasa agar dia dapat melaksanakan pelayanan. Demikian juga mitra misi kami, yaitu lembaga misi World Partner. Bapak Muji sebagai pimpinan, Tuhan memberkati dan saudara, agar pelayanan misi tetap berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak tantangan-tantangan, Tuhan memampukan kami melewatinya. Terima kasih. Jemaat Talitakum secara khusus, berilah iman, pengharapan, pertumbuhan yang baik, supaya kami bertumbuh secara fisik, bertumbuh secara rohani, mengenal kami akan Tuhan terus bertambah-tambah di dalam. Engkau melindungi, menjaga kami semua Tuhan. Pelayanan penginjilan yang kami lakukan, yang ada di Meraya, Tuhan memberkati, semuanya boleh berjalan. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah. Kami berdoa juga untuk hamba sebagai hamba-Mu, Gembala sedang urapi dengan kuasa-Mu. Hamba mohon hikmat, kemampuan dari Tuhan, agar hamba boleh memimpin umat Tuhan menjadi berkat dan dipakai dengan luar biasa, dan kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Keserupaan dengan Kristus itu dambakan kami, dan kami boleh menjadi gereja yang misioner. Itulah harapan dan mimpi kami. Kami akan memuliakan Allah dalam setiap aspek hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Keluarga hamba Tuhan urapi dan berkati, dimanapun kami berada Tuhan lengkapi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa mengucap syukur ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau dengar seru doa kami Bapa, Engkau menjawab doa kami tepat pada waktu. Terakhirnya Bapa, hamba mohon Tuhan memberkati jemaat Talitakum ini. Iman dan pengharapan kami terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Sungguh kami mencapai visi yang kami mau capai, yaitu memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kami, dan menjadi serupa dengan Kristus, serta menjadi gereja yang misioner. Wujudkanlah mimpi ini Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, menjadi serupa dengan Kristus itu. Itulah menjadi impian kami, agar kami memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan pertolongan Tuhan, hamba mohon berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Dengarlah seluruh doa kami ini Bapa, karena kami memperalaskan doa ini, serta memintanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita memuji Tuhan dan akhiri doa kita bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri semalam ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Segala puji, syukur, hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena kami merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah dan persekutuan kami. Kami percaya Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami lakukan. Baik doa kami, firman Tuhan yang kami dengarkan bersama. Tuhan memberkati semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya, saudara sekalian yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Roh dan jiwamu terpelihara dengan sempurna dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah masa depanmu. Engkau terhindar dari bahaya. Malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, dan segala bentuk sakit penyakit, masalah-masalah yang coba merugikan, di dalam nama Yesus Tuhan singkirkan, dan engkau hidup dalam kemurahan. Hamba berdoa serta memateraikan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.